Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya, Iga Dias Retnandalas, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 12 April 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan berbalik ditutup melemah tipis pada perdagangan awal pekan Senin. IHSG ditutup di zona merah dengan turun tipis 0,1% atau 7,04 poin ke level 7.203,79. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menguat ke level all the time high intraday di level 7.355,3. Namun, seiring masuknya PT Goto Gojek Tokopedia, kapitalisasi pasar bursa naik menjadi 9.401,63 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan di bursa mencapai 46,19 miliar unit saham. Sektor barang baku turun paling dalam mencapai 3,11% dan sektor energi juga terkoreksi 1,95%. Adapun investor asing tercatat melakukan aksi beli bersih atau net foreign buy di seluruh pasar mencapai 1,12 triliun rupiah. Saham yang baru saja di listing di bursa PT Goto Gojek Tokopedia mencatat net foreign buy hingga 311,48 miliar rupiah. Selanjutnya, ada saham PT Bank Rakyat Indonesia diborong asing 186,83 miliar rupiah dan saham PT Telkom Indonesia dengan net buy 184,02 miliar rupiah. Di sisi lain, saham PT Semen Indonesia dilepas asing dengan net sell 43,04 miliar rupiah dan saham PT Sarana Menara Nusantara membukukan net foreign sell 34,61 miliar rupiah. IHSG yang ditutup terkoreksi juga sejalan dengan pergerakan pasar saham Asia yang mayoritas mengalami koreksi. Pelaku pasar mencermati naiknya inflasi Cina serta kondisi pandemi virus corona yang masih memprihatinkan di wilayah tersebut. Tercatat, inflasi sektor konsumen Cina pada Maret 2022 dilaporkan naik menjadi 1,5% secara tahunan. Sementara, dari inflasi sektor produsen cenderung turun menjadi 8,3%. Selain itu, pasar juga memantau sentimen dari dalam negeri, yakni aksi demo Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG yang sempat menanjak ke all the time high 7.355,3 pada awal perdagangan Senin kemarin. Namun sayangnya IHSG tidak mampu mempertahankan level tertingginya dan malah merosot ke zona merah. IHSG ditutup turun 0,10% menjadi 7.203,79. Analis Bentraco Sekuritas Valdi Kurniawan menyebutkan IHSG menutup perdagangan dengan pola shooting star dan upper shadow yang panjang. Ini mengindikasikan potensi koreksi pada hari Selasa. Valdi menjelaskan ada pengaruh dari Goto, salah satu penyebab IHSG membentuk pola shooting star. Selain itu, saham-saham komoditas termasuk produsen batu bara berbalik terkoreksi di sesi 2. Kondisi ini turut mempengaruhi pergerakan IHSG. Senior Technical Analyst Henan Putirai Sekuritas Liza Kamelia juga melihat candle IHSG yang membentuk pola shooting star. Ini mengindikasikan ada potensi terjadinya pullback atau konsolidasi wajar. Indeks LQ45 juga bergerak serupa dengan candle membentuk bearish engulfing. Ini turut memberi peringatan saham-saham big caps yang memungkinkan juga bersikap pullback sejenak dari posisinya saat ini. Adapun analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan menilai secara teknikal, candlestick IHSG kemarin membentuk doji dengan stochastic membentuk dead cross. Ini mengindikasikan potensi pelemahan lanjutan. Meski begitu, pergerakan IHSG masih akan ditopang oleh rilis kinerja emiten serta pembagian dividen. Di sisi lain, investor akan mencermati perkembangan kebijakan ekonomi Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve. Dennis memprediksi IHSG hari ini akan menguji support di rentan 7.146 hingga 7.089 dan resisten di area 7.307 hingga 7.411. Sementara Liza memprediksikan support IHSG hari ini berada di 7.145
hingga 7.100 dan resisten di 7.220 hingga 7.355. Untuk perdagangan Selasa, Valdi merekomendasikan investor mencermati saham CPIN, KLBF, BMRI, dan SIMP yang berpotensi rebound, sementara saham AALI, LSIP, dan PWON yang berpeluang melanjutkan penguatan. Sedangkan, Dennis menyarankan investor mencermati saham INDY, MPPA, dan PWON. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau naik pada perdagangan awal pekan. Di tengah ketegangan Rusia dan Ukraina yang semakin memanas, Rusia dilaporkan melakukan serangan rudal baru. Ini dilakukan di 3 wilayah yakni Dnipropetrovsk, Mykolaiv, dan Kharkiv. Pada perdagangan Senin pukul 15.37 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange terkerek 10,35 US dollar menjadi 1.955,1 US dollar per troy ounce. Di pasar spot, harga emas juga menguat 10,58 US dollar ke level 1.955,28 US dollar per troy ounce. Sementara, untuk indeks dolar Amerika Serikat naik ke level 99,785 dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun juga naik ke posisi 2.763. Dari dalam negeri berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp993.000, turun Rp1.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas Antam berada di level Rp898.000 per gram, di mana nilai itu lebih rendah Rp1.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua diketahui bahwa harga minyak mentah dunia kembali mengalami koreksi pada perdagangan Senin petang setelah turun secara pekanan untuk yang kedua kalinya. Rencana besar-besaran untuk melepas cadangan minyak strategis dari negara-negara konsumen utama dunia masih menjadi perhatian utama para investor, dan hal ini menjadi faktor pemberat harga. Adanya lanjutan lockdown yang dilakukan pemerintah Cina akibat makin meluasnya penyebaran virus COVID-19 juga menjadi pemicu terkoreksinya harga komoditas ini. Pada perdagangan Senin pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei 2022 turun 0,78% menjadi 96 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni 2022 melemah 0,64% menjadi 100,62 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Badan Energi Internasional akan melepaskan 60 juta barel cadangan selama 6 bulan ke depan, dan Amerika Serikat akan mengikuti langkah tersebut sebagai bagian dari pelepasan 180 juta barel yang diumumkan pada Maret 2022 lalu. Ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan dan menahan lonjakan harga. Untuk saat ini, pelepasan 240 juta barel telah membantu meredakan harga. Namun, masih menjadi pertanyaan apakah itu dapat sepenuhnya mengimbangi kekurangan pasokan Rusia. Berita penutup kita pada hari ini ialah pengamat memprediksi pergerakan rupiah hari ini akan terbatas, sebab para pelaku pasar masih berhati-hati menanti rilis data inflasi Amerika Serikat dan kebijakan Bank Indonesia terkait inflasi. Research and Education Koordinator Valburi Asia Futures Nanang Wahyudin memprediksi rupiah akan cenderung melemah terbatas. Proyeksi dia, rupiah akan bergerak di rentan 14.340 hingga 14.380 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ahmad Mikael Zaini, ekonom Sukor Sekuritas juga memprediksi rupiah akan melemah terbatas. Ia menganalisa rupiah akan bergerak di rentan 14.350 hingga 14.365 rupiah. Menurut Nanang, pelaku pasar bersiap mengantisipasi inflasi Amerika Serikat kembali naik. Konsensus memprediksi analis inflasi Amerika Serikat bisa naik 8,5% secara tahunan di periode Maret. China juga mengalami kenaikan inflasi meski ada lockdown. Ini meningkatkan kewaspadaan pasar terkait inflasi di dalam negeri. Tinggal bagaimana Bank Indonesia menyikapi lonjakan inflasi dalam negeri.
Di sisi lain, Mikhail menilai rupiah akan menerima katalis positif dari lockdown di Cina yang mulai melonggar. Karena itu, pelemahan rupiah hari ini akan terbatas. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan hari ini. Saya Gedia Sretnan Dallas pamit undur diri, sampai jumpa.